Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang sudah berkesempatan untuk menyaksikan video presentasi saya, dan sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu pembimbing saya, yaitu Ibu Ria Aryani selaku pembimbing pertama dan Ibu Wewen Kusumi Rahayu selaku pembimbing kedua saya yang sudah membimbing saya. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan seminar proposal saya berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Pelatihan SDM Koperasi oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Kota dalam meningkatkan kinerja koperasi. Oleh saya sendiri, Huria Husna, BP 181084 1007. Adapun daftar isi dari proposal saya itu pada bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab 2 tinjauan pustaka terdiri dari penelitian yang relevan, teori, skema pemikiran, definisi konsep, dan definisi operasional. Pada bab 3 metode penelitian itu terdiri dari pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemilihan informan, peranan peneliti, unit analisis data, teknik analisis data, dan teknik kehabisan data. Adapun bab 1 pendahuluan latar belakang dari penelitian saya itu bahwa sumber daya manusia juga merupakan salah satu komponen berpengaruh dalam organisasi, di mana dapat meningkatkan produktivitas kinerja pada sebuah organisasi, sehingga SDM itu sendiri harus dibekali oleh pengetahuan dan keterampilan dan harus dituntut untuk lebih kompeten dan dapat meningkat sehingga mempengaruhi produktivitas kinerja organisasi di masa yang akan datang. Kemudian koperasi juga merupakan suatu badan usaha yang memiliki anggota yang berasal dari individu-individu atau kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang kepentingan kebutuhan dan keadaan ekonomi yang sama, yang memiliki tujuan guna memajukan perekonomian nasional. Kemudian dengan adanya pernyataan dari Sekretaris Kementerian Koperasi tentang maraknya permasalahan SDM koperasi di Indonesia karena masih ditemukannya pengelolaan yang tidak profesional, pendirian koperasi yang sering dirasakan paksaan dari kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat setempat. Kemudian juga didasarkan atas keputusan dari International Cooperative Alliance tahun 1956 yang menyebutkan bahwa setiap organisasi koperasi wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian guna menyebarluaskan ide koperasi dan praktik koperasi yang baik. Kemudian pentingnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan koperasi guna memberikan informasi tentang jati diri, kegiatan, kemanfaatan koperasi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 6 Ayat E. Kemudian pelatihan juga merupakan suatu proses pendidikan yang dilakukan dalam waktu yang tertentu dengan menggunakan prosedur dan sistematis terorganisir guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan yang dapat mempengaruhi kebutuhan serta kebutuhan organisasi untuk kedepannya di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Kemudian melalui fenomena naik dan turunnya koperasi aktif dan tidak aktif di Kabupaten Maluku Kota juga menyebabkan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Kota dalam untuk menyelenggarakan dan melaksanakan program pelatihan koperasi, di mana koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Maluku Kota bukan berarti tidak melaksanakan kegiatan apa-apa, namun sudah tidak melakukan pelaporan rapat anggota tahunan selama 2 tahun terakhir. Kemudian koperasi Kabupaten Maluku Kota juga mayoritas terbentuk dan berdasarkan pengaruh dan dorongan dari tokoh masyarakat sekitar, sehingga pengetahuan dan kemampuan mereka itu tidak merata, di mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang dasar-dasar pembentukan koperasi, di mana anggota koperasi berasal dari kondisi, kepentingan, dan kebutuhan ekonomi yang sama saja. Kemudian juga melalui perkembangan tuntutan perkembangan zaman dan teknologi yang ada, sehingga kebutuhan koperasi juga meningkat terutama di bidang teknologi, sehingga menuntut koperasi di Kabupaten Maluku Kota untuk menyelenggarakan pengelolaan koperasi melalui digitalisasi ataupun pengelolaan pola syariah. Kemudian dengan terjadinya perputaran rotasi jabatan antara pengurus, pengelola, dan anggota koperasi akibat meningkatnya kebutuhan munculnya keterbatasan kemampuan SDM koperasi dalam mempengaruhi kinerja koperasi di Kabupaten Maluku Kota. Ada alasan pemilihan dari lokasi penelitian, yaitu yang pertama, Kabupaten Maluku Kota merupakan daerah dengan peringkat 3 terbesar memiliki unit dan anggota koperasi terbanyak di kategori kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 sampai 2020, di mana peringkat pertama itu diraih oleh Kabupaten Sumatera Barat, kemudian Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Maluku Kota. Kemudian koperasi Kabupaten Maluku Kota juga merupakan koperasi yang memiliki potensi yang besar, di mana juga dibuktikan pada prestasi koperasinya, yaitu pada tingkat nasional, provinsi, ataupun pada tingkat kabupaten. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Kota juga merupakan penyelenggara program pelaksanaan pelatihan koperasi yang memiliki tenaga pendampingan dengan melakukan pelitian pada awal dan akhir pelatihan sebagai bahan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan pelatihan. Kemudian Kabupaten Maluku Kota juga merupakan daerah dengan kinerja koperasi terbaik kategori kabupaten tingkat Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 lalu. Kemudian pelatihan koperasi di Kabupaten Maluku Kota juga didasarkan terhadap
Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Kota Nomor 3 Tahun 2018 yang membahas tentang pemberdayaan koperasi dan usaha mikro. Adapun data pelaksanaan pelatihan SDM koperasi oleh Dinas Perdagangan pada tahun 2019 sampai 2021, yaitu pada 2019 dilaksanakan 3 kali pelatihan dengan mendatangkan narasumber dan ada beberapa cakupan materi di mana pelaksanaan pelatihan ini dilakukan 1 sampai 4 hari di ballroom hotel. Kemudian pada tahun 2020 itu dilakukan sebanyak 6 kali, pada tahun 2021 dilakukan sebanyak 4 kali dengan narasumber dan peserta cakupan yang sama. Adapun tahapan penentuan dari pelatihan koperasi, yang pertama itu ada monitoring evaluasi, bahwa pada monitoring evaluasi dilakukan melalui 2 metode. Yang pertama itu ada metode peninjauan langsung ke lapangan terhadap koperasinya, kemudian terhadap hasil dari rapat anggota tahunan koperasi itu sendiri, di mana dari berdasarkan 2 hasil metode tadi ditemukan permasalahan dan kebutuhan koperasi tersebut. Kemudian berdasarkan hasil monitoring evaluasi yang sudah dilaksanakan pelatihan tersebut, barulah dilakukan identifikasi kebutuhan dan pelatihan dan identifikasi kebutuhan peserta. Di mana identifikasi kebutuhan peserta tersebut berdasarkan permasalahan dan kebutuhan tadi, barulah dimunculkan pelatihan-pelatihan apa saja yang akan dilaksanakan untuk mengatasi dari permasalahan koperasi tersebut. Kemudian barulah dilakukan diskusi. Jadi dari identifikasi kebutuhan peserta tersebut dilakukan berupa pengisian form oleh tenaga pendamping dan oleh dinas, kemudian dilakukan diskusi dengan dua pihak tersebut, dan barulah dilaksanakan pelatihan. Dan pada pelaksanaan pelatihan tersebut terdapat kendala, yaitu kurangnya pengawasan dari pihak penyelenggara karena hanya dilimpahkan pada 2 orang tenaga pendamping saja. Walaupun sudah ada panitia pelaksana, tetapi panitia pelaksana itu hanya membuka pada awal dan akhir pelatihan saja, kemudian menyerahkan langsung kepada tenaga pendamping. Jadi kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pelatihan. Adapun data koperasi berbasis pengelolaan pola syariah dan digitalisasi di Kabupaten Kota sebagai bukti dari penerapan dari hasil pelatihan yang sudah dilaksanakan tersebut, yaitu terdapat 7 koperasi yang sudah menerapkan pola syariah dan 4 koperasi yang sudah digitalisasi, di mana pada sekarang ini ada 5 koperasi yang sedang proses berbadan hukum pola syariah. Kemudian adapun data hasil capaian kinerja koperasi sehat tahun 2018 sampai 2021 di Kabupaten Kota, di mana berdasarkan tabel tersebut, hasil capaian tersebut dinilai berdasarkan beberapa kriteria, di mana dinilai berdasarkan standar operasional prosedur simpan pinjam, standar operasional prosedur manajemen, pengolahan koperasinya, administrasi koperasi, dan laporan anggota tahunan koperasi yang setiap tahunnya dilaporkan oleh pengurus, pengawas, dan anggota koperasi itu sendiri kepada pemerintah daerah Kabupaten maupun Kota, kepada dinas dan tenaga pendamping. Kemudian sehingga melalui pelaksanaan pelatihan tersebut diterapkan pelatihan koperasi seperti pengelolaan pola syariah, pengembangan SDM, penyusunan laporan keuangan, manajemen koperasi, dan pengembangan usaha simpan pinjam. Adapun fenomena teoritis dan empiris yang sudah didapatkan oleh peneliti, yaitu pada pelaksanaannya pelatihan SDM oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kota masih kurangnya pengawasan pada pihak penyelenggara kegiatan pelatihan. Kemudian untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dilakukan pendampingan oleh tenaga pendamping sebanyak 2 orang, dan nantinya hasil laporan tersebut dilaporkan kepada website Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu pada bidang PK2 UKM, yaitu peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro. Kemudian sumbernya diundang itu berasal dari Balat Provinsi Sumatera Barat, PKPRI, kemudian Diskominfo Kabupaten Maupun Kota, dan Dekopindo Kabupaten maupun Kota. Kemudian pada pelaksanaan pelatihan SDM koperasi juga sesuai dengan visi dan misi dinas, dan dituangkan sebagai program rutinan dari dinas, yaitu dituangkan dalam rencana strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten maupun Kota tahun 2016 sampai 2021. Kemudian juga dilakukan pretest dan post-test pada saat awal dan akhir pelatihan, dengan hasil 85% ditemukan peningkatan nilai pada saat pretest dan post-test pada peserta pelatihan. Kemudian untuk sumber anggaran dana pelatihan itu berasal dari dana alokasi khusus atau dikenal dengan dana DAK yang diberikan langsung oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada setiap tahunnya dengan target dan sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun pembahasan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimana efektivitas pelaksanaan program pelatihan SDM koperasi oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten maupun Kota dalam meningkatkan kinerja koperasi, dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan mengkhususkan efektivitas pelaksanaan pelatihan SDM oleh Dinas Perdagangan dalam meningkatkan kinerja koperasi. Sedangkan manfaat teoritisnya yaitu untuk memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih terhadap penelitian berikutnya. Kemudian sedangkan
manfaat praktis itu diharapkan menambah wawasan terutama di bidang efektivitas pelaksanaan program pelatihan SDM dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Bagi pihak lain untuk menambah wawasan dan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya. Kemudian beberapa tinjauan pustaka itu terdiri dari penelitian relevan yang terdapat dari 4 penelitian relevan. Yang pertama itu Iwan Henry Kusnadi pada tahun 2019 dengan judul efektivitas program pelatihan berbasis kompetensi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kerja di Subang. Kemudian Rosada pada tahun 2016 dengan judul efektivitas pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pada Koperasi Kredit Semarang Sosok, dan ADUS pada tahun 2016 dengan judul analisis efektivitas pendidikan pelatihan bagi peningkatan kinerja karyawan pada Kredit Union Manuhari Harapan Kita di Batang Tarang. Kemudian Lita Intanazari pada tahun 2021 dengan judul efektivitas pelaksanaan dan pengembangan dalam meningkatkan kinerja pada Bank Syariah Indonesia Bengkulu Esparman. Adapun teori yang digunakan itu teori pemahaman program, di mana pemahaman program terhadap tupoksi, sosialisasi, kemudian komunikasi, dan kemudian adanya tepat sasaran, yaitu dengan meningkatkan kemampuan SDM koperasi melalui pembukaan forum diskusi dan sistem reward, kemudian tepat waktu, ketepatan waktu, melalui hasil prioritas dan proses dalam waktu yang ditentukan, tercapainya tujuan, yaitu meningkatkan kinerja dan kualitas SDM koperasi sesuai visi dan misi, dan renstra dari dinas, kemudian perubahan yang nyata, penerapan ilmu dan teknologi, serta prestasi dari koperasi Kabupaten Kota. Adapun skema pemikiran itu berawal dari Undang-Undang Nomor 25 tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Nomor 18 tahun Nomor 2015 tahun 2015 tentang pedoman pelatihan dan pendidikan bagi SDM koperasi, kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Kota Nomor 3 tahun 2018 tentang pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, dan efektivitas pelaksanaan program pelatihan SDM koperasi oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kota dalam meningkatkan kinerja koperasi. Sehingga teori yang digunakan yaitu teori dari Edi Sutrisno, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan yang nyata. Adapun definisi konsep yaitu bahwa efektivitas merupakan suatu upaya untuk menunjukkan bahwa untuk mengukur apakah suatu program tersebut telah tercapai tujuannya atau tidak, atau sesuai dengan harapan atau tidak. Kemudian pada program merupakan suatu bentuk instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kemudian adapun pelatihan SDM koperasi yaitu suatu pembelajaran pendidikan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dari SDM itu sendiri, di mana untuk menganalisis kebutuhan organisasi yang dihadapi oleh organisasi baik itu di masa yang akan datang ataupun di masa saat ini. Adapun definisi operasionalnya itu pada pemahaman program itu ada pemahaman tupoksi, itu tim pelaksana, itu ada panitia pelaksana juga, kemudian sosialisasi dilakukan oleh pejabat ketua PPTK untuk memberikan pemahaman terhadap tujuan pelatihan, kemudian komunikasi dilakukan oleh narasumber sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program pelatihan, kemudian tepat sasaran untuk meningkatkan kemampuan SDM, itu melalui pembukaan forum diskusi, kemudian tepat waktu dengan proses dan prioritas yang ditentukan, kemudian tercapainya tujuan meningkatkan kinerja kualitas koperasi itu dengan sesuai dengan renstra dan RPJMD dinas, kemudian perubahan yang nyata, dampak yang terhadap pelaksanaan pelatihan ditemukan dengan penerapan ilmu dan teknologi pelatihan, prestasi koperasi dan peningkatan kinerja koperasi di Kabupaten 50 Kota. Adapun bab 3 itu metode penelitian, yaitu pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dengan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik pemilihan informan, purposive sampling, peranan peneliti itu sebagai instrumen utama, dan unit analisis data itu lembaga yaitu Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kota, teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, serta teknik keabsahan data peneliti yaitu triangulasi sumber. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.